Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km persegi. Dengan luas wilayah tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia saat ini masih terasa kurang. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin saat ini terdiri dari 29 puskesmas, 117 pustu, 278 poskesdes, dan 3 rumah sakit. Dengan total tenaga kesehatan se-Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 berjumlah 3.071 pegawai. Dengan rincian, Dinas Kesehatan 209 pegawai, Puskesmas 1.541 pegawai, RSUD Segayu 961 pegawai, RSUD Bayung Lincir 159 pegawai, RSUD Sungai Lilin 161 pegawai, terdiri dari ASN 1.233 orang, non-ASN 1.838 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jonadi SKM MKes, NDH 21, PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, beserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan ke-4 tahun 2022 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan berjudul E-Presensi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat di mana dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPKM yang berakibat kepada pengaturan pengurangan jumlah pegawai maupun jam kerja, baik berlaku bagi kantor pemerintah maupun kantor swasta. Di samping itu, metode absensi manual ataupun fingerprint yang menimbulkan kerumunan dan sentuhan alat yang dipakai secara bersamaan diduga menjadi salah satu penyebab penyebaran COVID-19. Kemudian, permasalahan yang sering terjadi dari dulu sampai sekarang dalam hal urusan absensi adalah kurangnya kesadaran untuk berlaku jujur, selalu mencari celah untuk berbuat curang, sehingga sistem absensi yang saat ini baik manual maupun fingerprint masih rawan manipulasi. Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 tentang kelebihan bayar TPP ASN karena rekapitulasi absen yang tidak valid atau diduga manipulasi menjadi momentum untuk mereformasi dan membuat sistem absensi yang mudah, akurat, dan dapat dipercaya oleh semua pihak, sehingga akuntabilitas pembayaran TPP dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan jangka pendek dalam aksi perubahan ini adalah selanjutnya, dalam aksi perubahan ini dibagi dalam beberapa milestone. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah yang pertama, konsultasi dengan mentor. Yang kedua, rapat internal sekretariat Dinkes. Yang ketiga, sosialisasi rencana aksi perubahan kepada seluruh pejabat Dinas Kesehatan. Kemudian, rapat pembentukan dan penyusunan draft SK tim efektif. Penandatanganan SK tim efektif. Milestone kedua, penyusunan dokumen persiapan pengembangan aplikasi e-presensi, terdiri dari kerangka acuan kerja, HPS, dan dokumen pemilihan. Milestone ketiga, penggalangan dukungan stakeholder internal dan eksternal. Berikut kami tampilkan video dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Apriyadi, penjabat Bupati Musi Banyuasin. Saya Musni Wijaya, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Dr. Andes Haji R.E. Aidil Fitri, Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Dr. Haji Azmi Darusman Samars, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Ibu Endang Dwi Astuti, Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin. Mubah Sinergi, saya Heriandi Sinulingga,
selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Dr. Trisinarum, Direktur RSUD Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Dr. Dianti Novita Sarimas, Direktur RSUD Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya Dr. Zwesti Wismadevi, Kepala Puskesmas Balai Agung, Kabupaten Musi Banyuasin, Puskesmas Rawat Jalan, Wilayah Perkotaan. Saya Dr. Nora Aminayanti Mars, Kepala Puskesmas Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Puskesmas Rawat Inap Jarak Pertengahan. Saya Dr. Novitriani, Kepala Puskesmas Lubuk Bintalo, Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan salah satu puskesmas rawat inap jarak jauh dan terpencil. Saya Yusrizal SKM MKM, Kepala Subdivisi Puskesmas Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan puskesmas rawat jalan jarak jauh perbatasan Provinsi Jambi. Saya Hafiz Asad Sarjana Perawatan, Kepala Puskesmas Karangmukti Kabupaten Musi Banyuasin, Puskesmas rawat jalan jarak jauh dan terpencil wilayah Rainan. Mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Jonadi SKM MKes, PLT Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan judul aksi perubahan e-presensi atau absen berbasis Android pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Jonadi SKM MKes, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan judul aksi perubahan e-presensi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Mendukung aksi perubahan dan inovasi yang dibuat oleh Saudara Jonadi SKM MKes, yang merupakan pelaksana tugas dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan judul presensi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga melalui aksi perubahan ini akan dapat meningkatkan disiplin kerja seluruh pegawai, baik di Dinas Kesehatan, RSUD Bayung Lincir, RSUD Sungai Lilin, dan puskesmas-puskesmas yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin, maupun tenaga kesehatan yang ada di desa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Milestone keempat, proses pemilihan jasa konsultan aplikasi melalui LPSI. Berikut tampilan pengumuman pengadaan melalui LPSI dan surat perintah kerja. Milestone kelima, proses pembuatan aplikasi e-presensi oleh pihak konsultan. Aplikasi e-presensi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Sistem presensi ini diperuntukkan bagi pegawai ASN dan non-ASN, dinas, rumah sakit, puskesmas, dan petugas desa melalui perangkat smartphone Android. Fitur yang dihadirkan: rekam kehadiran pegawai secara online maupun offline. Aplikasi ini telah terintegrasi TPP setiap pegawai ASN. Terdapat fitur pengajuan cuti dan surat keterangan, serta beragam fitur lainnya. Dilengkapi fitur pengujian email untuk setiap handphone sehingga tidak dapat melakukan presensi dengan menggunakan handphone pegawai lain. Mari gunakan aplikasi e-presensi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Milestone ke-6, bimbingan teknik admin aplikasi bagi Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD Sungai Lilin, dan RSUD Bayung Lincir. Milestone ke-7, sosialisasi dan instalasi aplikasi e-presensi bagi seluruh pegawai Dinas Kesehatan. Milestone ke-8, uji coba penerapan e-presensi tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Agustus
2022. Evaluasi hasil uji coba. Milestone ke-9, pembuatan SK Kepala Dinas Kesehatan dan launching aplikasi e-presensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan jaringannya. Kami, seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dan jaringannya, siap menerapkan aplikasi e-presensi. SK e-presensi ini sudah ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi Srikandi. Milestone ke-10, laporan kepada mentor bahwa aksi perubahan telah selesai dilaksanakan dan persiapan untuk seminar hasil implementasi aksi perubahan. Tindak lanjut rencana jangka menengah. Kemudian, tindak lanjut rencana jangka panjang. Demikian laporan implementasi aksi perubahan e-presensi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga melalui aksi perubahan ini dapat merubah budaya kerja, dapat memantau kehadiran absensi secara real time dari yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas maupun petugas kesehatan di desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai yang tentunya kita berharap dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.